teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku Coach Monica Teresia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait bela negara. Ya, aku yakin nih buat teman-teman yang udah pernah ikut di tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2021 ataupun tahun sebelumnya lagi, ya, bela negara ini menjadi salah satu materi yang masuk dalam TWK SKD CPNS. Ya, jadi kalian harus mempersiapkan diri lebih banyak lagi karena ingat, saingan kalian bukan cuman rekan-rekan yang fresh graduate dari bangku perkuliahan di tahun ini aja, melainkan ya para pejuang CPNS yang sebelumnya udah pernah gagal dan masih pengen nih ya katanya bisa menjadi idaman para mertua. Ya, makanya pengen coba ikut di CPNS 2023 dan pengen banget teman-teman untuk bisa lulus. Oke. Nah, di video ini ya bersama tim Ayo CPNS, teman-teman mungkin buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung ya. Karena banyak materi ataupun latihan soal yang akan dibahas setiap pertemuannya. Ya, hanya dengan membayar ya. Gak mahal kok teman-teman, silakan mungkin bisa hubungin tim adminnya ya, kalian udah bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang tentunya bisa mendukung kalian untuk bisa lulus di CPNS 2023. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba nih bahas beberapa soal untuk bela negara. Udah siap ya? Yuk kita mulai langsung ke soal yang pertama. Salah satu peristiwa bela negara yang pernah terjadi di Indonesia adalah adanya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Tentu dengan peristiwa tersebut banyak memakan korban jiwa dan kerugian material. Yang dimaksud dengan agresi adalah, nah teman-teman, ternyata memang banyak banget ancaman ya terhadap keutuhan ataupun kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, agresi militer ini pernah terjadi 2 kali di Indonesia, teman-teman. Dan di mana agresi militer yang kedua saat itu terjadi di Di ibu kota kita, yaitu di Yogyakarta ya, teman-teman. Sebenarnya itu tuh dari Belanda sendiri ingin menguasai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berakhirnya agresi militer kedua itu ya, itu ditandai dengan lahirnya bela negara. Hari bela negara. Nanti kita akan lihat ya ada soal yang menyangkut terkait agresi militer yang kedua. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih sebenarnya arti dari agresi ini ya? Oke, yang A, aksi memasuki dan menduduki NKRI secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI. Apakah ini teman-teman? Yang B, pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam negeri. Yang C, aksi perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek vital nasional. Yang D, pengerahan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Dan yang E, teman-teman, aksi mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan dengan suatu perbuatan yang menelan korban jiwa. Yuk, kira-kira pengertian agresi di pilihan jawaban yang mana, teman-teman? Oke, agresi itu ada di pilihan jawaban yang D ya. Pengerahan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Nah, kita lihat yang A nih. Aksi memasuki dan menduduki NKRI secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu peristiwa ataupun ancaman terhadap keutuhan negara kita ya. Dengan apa? Dengan pelanggaran wilayah. Oke. Kita lihat lagi yang B. Pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam negeri. Ini apa teman-teman? Pemberontakan bersenjata ya. Pemberontakan bersenjata. Oke, kalau yang C, aksi perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek vital nasional. Ini apa? Ini adalah sabotase. Dan yang terakhir yang E, aksi mengancam keselamatan bangsa
dengan menebarkan rasa ketakutan dengan suatu perbuatan yang menelan korban jiwa. Biasanya nih apa teman-teman? Oke, ini adalah aksi terorisme ya. Nah, ini adalah beberapa ya ancaman ataupun peristiwa yang mungkin saja terjadi ya untuk mengancam keutuhan dan juga kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin buat teman-teman, materi ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga ya ketika pertemuan itu materi TWK khususnya terkait bela negara kita udah bahas berbagai ancaman tentunya. Jadi buat kalian bisa join untuk mengetahui pembahasan lebih detailnya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Salah satu indikator dari bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara dengan kesiapan fisik dan mental. Berikut yang merupakan kemampuan awal bela negara kecuali. Kita lihat yang A, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan diri. Yang B, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang C, bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan. Yang D, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang E, jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Yuk, yang ditanya di sini adalah kecuali ya teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya dalam bela negara itu memiliki 5 indikator ya. Salah satunya itu adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Oke. Nah, dari kemampuan awal bela negara ini sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Oke, kalau dari pilihan jawaban ini teman-teman, yang terkait dengan indikator nilai bela negara yaitu kemampuan awal bela negara ya, itu jelas yang A sampai yang D. Sedangkan yang E, jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia, ini merupakan indikator dalam bela negara yaitu apa teman-teman? Cinta tanah air. Oke, nah ini materi juga sudah pernah kita bahas ya ketika pertemuan. Ada 5 indikator. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah join ke kelas Ayo CPNS bisa diingat-ingat lagi ya, ataupun lihat ke rekaman yang di-share oleh tim admin, ataupun teman-teman bisa ngeliat ke PPT yang udah di-share. Oke, paham ya? Kita bisa lanjut nih ke soal berikutnya. Banyak pengorbanan yang bermula dari semangat perjuangan bela negara dan cinta tanah air, dari mencapai kemerdekaan hingga terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tetap abadi. Beberapa nilai-nilai yang dapat dirumuskan sebagai sikap dari seseorang pahlawan yang telah berjasa bagi negara adalah, yuk, kira-kira yang mana teman-teman? Apakah A nih, rela mengorbankan segalanya demi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Atau B, senang bekerja bersama dengan pasukan? Yang C, bangga membunuh musuh menggunakan senjata musuh. Wah, kok gitu ya? Yang D nih, rela berkorban dan senang mendapat perhatian dari orang banyak. Atau yang E, berambisi untuk memulangkan penjajah kembali ke negaranya. Ya, kira-kira dari seorang pahlawan nih yang bisa kita lihat yang mana teman-teman? Oke, jelas yang A ya. Rela berkorban segalanya demi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka ini berani mati ya teman-teman. Mereka nggak takut ketika ada serangan ya dari negara lain, tetapi mereka intinya pengen Indonesia ini tetap berdaulat, tetap utuh ya sebagai suatu negara kesatuan. Mereka nggak pengen biar negara kita ini diambil oleh negara lain gitu teman-teman. Jadi luar biasa ya kalau kita lihat perjuangan dari para pahlawan kita. Nah, sebaiknya juga nih, karena sekarang udah bukan zaman penjajahan dari negara lain lagi yang dalam bentuk fisik, maksudnya seperti zaman Belanda dulu, tapi ternyata kita masih dijajah nih oleh bangsa kita sendiri. Contohnya dengan kemalasan kita, ataupun ketika kita bertindak tidak jujur ya, ataupun berbagai tindakan-tindakan yang mungkin aja teman-teman bisa memecah persatuan dan juga keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia kita sendiri.
Oke, jadi perlu menjadi perhatian bersama ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 6 poin, teman-teman, ya. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, memiliki wawasan Nusantara. Yang ketiga, kesiapan mental dan fisik. Yang keempat, berjiwa adil, berani, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keenam, menjunjung tinggi nama baik negara. Pertanyaannya, berikut yang merupakan indikator nilai bela negara. Yang mana, teman-teman? Ingat, indikator bela negara itu ada 5. Ya, kita lihat. Ya, salah 3 dari 5 indikator tersebut adalah pertama, cinta tanah air. Oke, kemudian kesiapan mental dan fisik, ya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. 1, 3, dan juga 5. Nah, 2 indikator lainnya apa nih, Kak? Ya, di situ ada setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kita. Dan juga yang kelima apa? Memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun mental, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke soal yang berikutnya. Setiap tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Bermula pada 19 Desember 1948 dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI oleh Presiden sementara Syafruddin Prawinegara. PDRI dibentuk dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI. Penetapan Hari Bela Negara dimaksudkan untuk, nah ini masuk ke soal penalaran tentunya teman-teman ya. Oke, sebenarnya terkait Hari Bela Negara ini ya, erat kaitannya ketika dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ya, saat itu terjadi agresi militer yang kedua di Yogyakarta, teman-teman. Nah, Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta ya ini akan diasingkan ke Pulau Bangka. Nah, karena hal ini takutnya terjadi kekosongan kekuasaan kepemimpinan, maka keluar mandat nih teman-teman dari presiden kita ya kepada Syafruddin Prawinegara untuk menjadi presiden sementara. Nah, saat itu juga dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dan berakhirnya agresi militer kedua, teman-teman, itu ditandai dengan adanya perjanjian Toem-Royen. Ya, di mana Belanda akhirnya tidak melanjutkan nih ya serangannya, dan juga untuk para tokoh kita itu ada presiden dan juga wakil presiden kita itu bisa kembali dan juga bebas ya dari sebelumnya itu diasingkan ke Pulau Bangka, teman-teman. Nah, atas perjuangan ya peristiwa bersejarah ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, teman-teman, hal inilah ya yang menjadi tonggak lahirnya dari peristiwa bela negara. Nah, oleh sebab itu ketika ditanya nih, penetapan Hari Bela Negara itu dimaksudkan untuk apa? Oke, jelas ya teman-teman. Mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara untuk mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi artinya ya, bela negara itu nggak cukup ketika sampai di titik kita merdeka aja, enggak. Tapi kita harus tetap bisa mempertahankan ya negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah teman-teman, kita udah bahas beberapa soal terkait bela negara. Aku harap teman-teman semua bisa paham dan bisa lagi untuk coba latihan-latihan berbagai soal ataupun bisa mencoba try out dan juga ikut bimbel di Ayo CPNS. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam sukses.